Jumpa lagi di Logika Satu Sisi. Pada bagian keempat di edisi Merdeka Belajar kali ini, saya ingin mendedikasikannya bagi semua pelajar, semua siswa di seluruh tanah air. Karena Merdeka Belajar tinggal slogan bila para siswa tidak diajak untuk memahami dan melaksanakan spirit Merdeka Belajar. Anak-anakku, kalian mungkin pernah mengenal tokoh yang namanya Robert T. Kiyosaki. Beliau adalah seorang investor, usahawan, penulis, dan motivator dunia. Kalau Anda pernah mendengar atau membaca buku ini, Rich Dad, Poor Dad, dan beberapa serinya, itu adalah karyanya yang sangat saya rekomendasikan untuk dibaca oleh siapapun. Dalam karangannya yang lain berjudul Rich Kid, Smart Kid, Robert mengatakan begini, kalau orang cukup menyadari sekarang ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kita menghadapi dunia baru di mana banyak orang berpendidikan tinggi dan baik menghadapi kesulitan memasuki dunia kerja. Orang berpendidikan tinggi dan bagus menghadapi kesulitan ekonomi yang sama seperti yang dihadapi oleh mereka yang kurang terdidik. Berulang kali bahkan kita menemukan banyak orang harus mendapatkan pendidikan tambahan seperti kursus, pelatihan tambahan agar bisa memenuhi tuntutan dan persyaratan kerja pada saat ini. Tapi itu bukan berarti bahwa pendidikan di sekolah menjadi tidak penting. Kiyosaki dalam buku ini mengatakan bahwa sekarang ini pendidikan menjadi jauh lebih penting dibandingkan dengan saat manapun dalam sejarah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pendidikan sekarang yang Anda terima di sekolah sudah cukup untuk menghadapi berbagai tantangan dunia baru? Dunia yang mengalami perubahan demikian cepat. Itulah dunia yang sedang kita masuki sekarang. Oleh karena itu, kita harus mengubah tujuan dan cara kita belajar. Jangan lagi belajar hanya sekedar untuk mendapat nilai. Karena mengejar nilai hanya membuat Anda terjebak dalam tindakan-tindakan yang justru merendahkan diri Anda sendiri. Karena orang menghalalkan semua cara untuk mendapatkan nilai. Apalah artinya nilai kalau itu bukan hasil dari kemampuan sendiri? Nilai adalah potret dari kapasitas kemampuan kita. Maka setiap kali kita mendapat nilai, berapapun itu, pertanyaan yang harus kita ajukan sebagai bahan refleksi pribadi adalah, apakah nilai ini mencerminkan kemampuanku? Kita harus mengubah cara belajar demikian. Belajarlah untuk mengembangkan kapasitas berpikir. Perlakukanlah otak kita sebagai sarana untuk berpikir, seperti yang dikatakan oleh sang proklamator Bung Karno. Belajar tanpa berpikir tidaklah berguna. Tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Artinya antara belajar dan berpikir itu adalah dua hal yang saling terkait. Anda mungkin pernah mendengar nasihat dari para gurumu atau pernah dikenalkan dengan konsep 4C oleh para guru.
4C itu adalah sebuah akronim dari sebuah keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup di abad 21, yaitu keterampilan untuk berpikir kritis, keterampilan untuk berpikir kreatif, keterampilan berkomunikasi, keterampilan berkolaborasi atau bekerja sama. Anda juga mungkin tentu pernah dikenalkan atau diajak, bahkan dituntut oleh gurumu untuk berpikir tingkat tinggi atau HOTS yang meliputi menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Mengapa kita harus mengembangkan kapasitas berpikir? Kalau Anda cukup jeli untuk memahami pelajaran sejarah, Anda akan tahu bahwa perubahan besar yang terjadi dalam sejarah peradaban manusia terjadi ketika manusia atau ketika otak manusia mengalami perkembangan sehingga mampu menciptakan alat-alat bagi kehidupan. Setelah itu, gelombang perkembangan manusia mencapai hal-hal yang sangat spektakuler sejak manusia mampu menghasilkan mesin untuk menggantikan tangan manusia. Itulah yang kita sebut sebagai revolusi industri. Dan sebagaimana yang kalian ketahui, saat ini dunia telah memasuki revolusi industri 5.0. Sekarang ini banyak tercipta lapangan kerja baru yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Kalau kalian mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang gamers, YouTubers, itu adalah cita-cita yang tidak pernah dipikirkan, bahkan tidak pernah dibayangkan sedikit pun oleh orang tua Anda. Bahkan dalam suatu forum ekonomi dunia disebutkan bahwa 65% siswa SD sekarang ini akan bekerja di bidang yang belum tercipta sekarang ini. Wow. Bidang yang belum tercipta. Kalau bidang itu belum tercipta, apa yang mau akan Anda pelajari sekarang? Tidak ada. Satu-satunya yang harus Anda persiapkan adalah membangun kemampuanmu berpikir. Berpikir kritis, analitis, kreatif, berpikir evaluatif, dan mencipta. Karena hanya itulah yang bisa membuat hidupmu selamat. Karena itulah yang bisa membuatmu tetap survive dalam dunia yang terus berubah. Anda boleh tidak sependapat dengan jalan pikiran ini, karena ini hanya logika satu sisi. Tapi kita semua tentu sepakat, jika ada satu keterampilan hidup yang dibutuhkan semua orang di planet ini, itu adalah kemampuan untuk berpikir dengan objektivitas kritis. Tanggung jawab terhadap diri sendiri berarti menolak membiarkan orang lain berpikir, berbicara, dan melabelimu. Itu berarti belajar untuk menghormati dan menggunakan otak dan nalurimu sendiri. Oleh karena itu, hadapilah perubahan dunia ini dengan kerja keras. Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Sampai jumpa.